wabarakatuh. Sana BTV senang sekali kali ini saya Rike Melia kembali dapat menjumpai Sana BTV dalam layar kaca Sana BTV. Dan kali ini saya beserta tim itu sedang berada di Desa Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan dalam program liputan khusus Grebeg Sawah. Nah, kali ini saya tentunya bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, ada Bapak Junaidi SP atau sapaan akrabnya ini Dangjun. Ada Dangjun pada siang hari ini, juga tentunya bersama dengan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu. Hari ini tentu berkunjung untuk kegiatan Grebeg Sawah di Desa Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan. Nah, ini kita akan berbincang-bincang juga tentunya dengan beliau-beliau yang ada di samping saya ini, dan juga hari ini hadir juga ini Bapak Ibu dari kelompok tani yang ada di wilayah Seluma Selatan. Tapi nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi saya mau sapa dulu ini yang ada di samping saya, ada Dangjun. Ini beliau merupakan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum. Dang, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Dan juga hari ini hadir juga Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, ada Bapak Darmin Syah. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga hari ini ada Bapak Aryan Sosial. Beliau ini merupakan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sangat baik. Alhamdulillah. Dan juga ada Bapak Nukar Santri, beliau merupakan Lurah Rimbo Kedui. Kita sapa dulu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya juga semoga Sana BTV selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Dan hari ini Sana BTV dalam kegiatan Grebeg Sawah kali ini tentunya nanti karena di sini juga hadir dari Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, juga ada Dangjun ini selaku Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu. Bagaimana ini nanti kita juga akan berbincang-bincang. Mungkin ini menarik juga, ada aspirasi mungkin yang ingin disampaikan juga dari para petani yang ada di wilayah Seluma Selatan ini. Tapi sebelumnya saya mau berbincang-bincang dulu. Ini mungkin mengenai pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Seluma ini. Kita ke Pak Kadis dulu Pak. Bagaimana Pak? Mungkin saat ini untuk kondisi pertanian sendiri di wilayah Kabupaten Seluma, khususnya di wilayah Seluma Selatan ini seperti apa Pak sekarang? Oke, terima kasih Pak. Jadi perlu kami gambarkan sedikit, daerah Kecamatan Seluma Selatan ini itu salah satu kecamatan yang potensi pertaniannya sangat majemuk. Jadi di sini ada potensi hortikultura, potensi pangan, potensi palawija. Tadi kita lihat di depan sana kan banyak jagung. Itu jagung itu terkadang ada juga jadwal tanamnya, juga tanam cabai merah, cabai keriting. Dan juga di sini ada juga komoditi perkebunan. Jadi di sini sangat kompleks. Potensi di daerah kecamatan lain bukan tidak seperti ini, tapi saya lihat di sini yang cukup kompleks. Begitu kondisi gambaran umumnya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari Pak Nukar Santri sendiri, Bapak ada tambahan tak Pak? Ini mengenai mungkin dari kecamatan Kecamatan Seluma Selatan ataupun dari Desa Rimbo Kedui sendiri seperti apa Pak? Baik ya. Kelurahan, maaf. Terima kasih ya Mbak Presenter. Kebetulan di sini bukan desa ya Mbak ya. Sudah jadi kelurahan ya. Kayak di sini saya selaku kelurahan, kalau saya lihat untuk mewakili dari kebetulan acara ini dari di tempatnya di kelurahan. Pada umumnya ini Seluma Selatan. Jadi kebetulan tadi camatnya lagi ada acara, jadi kami yang mewakilkan. Jadi kalau kamu dari sini Mbak, untuk kegiatan kami di kelurahan ini memang untuk pertanian yang sangat baik. Bermacam-macam pertanian seluruhnya mungkin ada di kelurahan Rimbo Kedui, terutama di Kelurahan Rimbo Kedui dan Seluma Selatan pada umumnya. Jadi mungkin itu aja Mbak ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau masalah mungkin seperti penyuluhan ataupun pelatihan, ini saya mau tanya dulu ke Bapak Darmin Syah sendiri Pak, seperti apa Pak untuk pelatihan ataupun penyuluhan sendiri ini untuk para kelompok tani yang ada di sini Pak? Terima kasih. Di kita ini dalam pelaksanaan penyuluhan, kita di setiap kecamatan rata-rata sudah ada kelembagaan atau institusi yang menyelenggarakan
Penyuluhan Pertanian yang kita sebut sebagai Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian. Penyuluhan Pertanian yang dikomandoi oleh koordinator penyuluhnya dan dibantu dengan rekan-rekan penyuluh yang sudah terbagi ke dalam wilayah binaannya masing-masing. Jadi teman-teman ini di BPP ini sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, juga pusat pelatihan, termasuk juga pusat konsultasi bagi para petani kita. Memang arah tugas kawan-kawan penyuluh ini adalah melakukan pendampingan dan konsultasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, agar para petani ini melalui kelembagaan pertanian, kelompok tani masing-masing, ini dapat semakin meningkat kemampuannya, kapasitasnya dalam mengakses berbagai program, termasuk mengakses KUR, dan pada akhirnya agribisnis semakin berkembang dan produktivitasnya juga akan semakin meningkat. Tidak hanya produksi tapi kualitas yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Tentu kita bersyukur dan senang sekali. Untuk ini semua tentu diperlukan sarana prasarana, antara lain hand sprayer, terpal, kemudian hand traktor. Semua ini dalam rangka kita menunjang efisiensi, efektivitas, kemudian tadi peningkatan produktivitas dan mutu hasil yang dihasilkan petani. Tentu ujungnya kita dengan adanya pendampingan teman-teman, para petani kita, pelaku usaha ini semakin meningkat pendapatannya, dan pada akhirnya kesejahteraan petani dan keluarga juga meningkat. Itu harapan kita semua. Terima kasih. Baik Bapak. Bapak tadi disebutkan juga ya Pak ya, ini kan selain ada pelatihan dan penyuluhan juga, tentunya pasti akan ada program-program seperti bantuan juga yang seperti Bapak sampaikan tadi. Dan kebetulan hari ini juga Sana BTV ini dari Dinas TPHP sendiri ini juga membawa bantuan langsung ya Pak ya untuk para kelompok tani. Ada unit apa saja Pak untuk program bantuannya Pak? Ya baik, terima kasih. Hari ini kita akan menyalurkan, menyampaikan, mendistribusikan hand sprayer untuk 4 kelompok. Jumlah keseluruhan adalah 16 unit. Kemudian ada terpal untuk 11 kelompok tani. Masing-masing kelompok tani mendapatkan 6 unit atau 6 lembar terpal. Kemudian ada 1 unit hand traktor untuk 1 kelompok tani di Sumatera Selatan, Desa Rembokodo ya. Jadi secara keseluruhan hari ini yang mendapatkan bantuan penyaluran sebanyak 6 kelompok tani, terbagi 16 kelompok tani, 4 kelompok tani berupa hand sprayer, kemudian terpal 11 kelompok tani dan 1 unit hand traktor. Dan ini akan langsung diproses hibah ke kelompok. Oleh karena itu sekaligus ke teman-teman sekalian mohon kesediaannya untuk menerima ini sebagai hibah melalui penandatangan nota kesepakatan untuk hibah. Terima kasih. Oke, tentunya ini semoga dengan adanya program juga bantuan seperti ini bisa menambah seperti disampaikan tadi ya Pak ya, ini menambah mutu kualitas dari hasil tani dari bapak-bapak kelompok tani juga. Nah kalau dari Dang Jundang, seperti apa nih Dang? Melihat mungkin kalau dari DPRD Provinsi sendiri Dang, untuk fokusnya atau mungkin bentuk perhatian kepada para petani khususnya kali ini di wilayah Kabupaten Seluma sendiri seperti apa Dang Jun? Ya, yang pertama bahwa kita punya areal pertanian sawah. Ini yang titik ketiga yang kita lihat. Ada beberapa kecamatan yang sudah tidak punya areal ya. Jadi Seluma Selatan ini mungkin yang terluas di antara 5 kecamatan di Kabupaten di Dapil ataupun di wilayah X Seluma. Itu. Nah, sampai dengan hari ini saya sampaikan bahwa yang pertama Bapak Ibu sekalian, tugas DPRD itu menganggarkan, memberikan anggaran, menerima usulan masyarakat, menganggarkan, membahas dan menyetujui anggaran. Jadi kalau walaupun Pak Gubernur mengusulkan
Kadang-kadang anggarannya tidak masuk, kami bisa tolak. Kami ingin yang ini Pak Gubernur. Itu fungsi DPR sangat kuat Pak. Sehingga saya sampaikan aspirasi Bapak yang sampai kepada kami, baik melalui dinas, melalui PPL, semuanya kami bahas di program ataupun pembahasan anggaran setiap tahun berjalan. Dan realisasinya nanti dilaksanakan oleh dinas bersama kita seperti kegiatan dilaksanakan hari ini. Tapi fokus pertanian kita sudah saya sampaikan Pak ya, apalagi lahan LP2B-nya sudah di petanya sudah selesai Pak. Jadi nanti kita sudah bisa menyusun program untuk distribusi peralatan ini berkelanjutan. Kalau tahun ini kita baru hand sprayer sama terpal, yang dibutuhkan kelompok apalagi. Nanti sudah punya data sendiri, data asetnya. Misalkan hand traktor untuk kawasan 5-10 hektar itu butuh 1 unit. Sementara di kelompok kita kawasan luasan lahannya sampai misalkan 30 atau 45 hektar, berarti butuh 3 unit hand traktor. Tahun depan itu yang kita usulkan. Jangan nanti mengusulkan yang itu saja, atau yang tidak diusulkan malah diusulkan misal gitu. Jadi susun programnya per area luasan lahan per kelompok. Nah itu nanti kebutuhannya kita akan ketahui ini Ibu Yun. Jadi tolong dipantau nanti yang sudah dapat hand traktor berapa kelompok, yang belum kelompok mana lagi. Power tracer itu untuk melakukan perontok padi, baru berapa kelompok yang punya, yang belum. Jadi progres peralatan kita itu terukur Pak, sampai kita punya rencana untuk membangun rice milling unit seperti yang dibicarakan tadi. Oke baik, Dang. Tapi kalau untuk melihat mungkin para petani yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu khususnya di Kabupaten Selumayak, mungkin menurut pandangan Dang Jun sendiri seperti apa Dang? Kenapa mungkin sektor pertanian sendiri ini belum bisa mendukung untuk kesejahteraan para petani? Ya, ini yang harus segera disadari oleh pemerintah kita. Saya katakan, masih banyak petani yang mau bersawah, ini sudah sangat luar biasa. 5 tahun, 10 tahun terakhir, alih fungsi lahan tuh gila-gilaan Pak. Orang sawah pindah ke sawit. Sebenarnya daerah serapan hujan, daerah resapan air Pak, itu daerah adalah potensi untuk pertanian. Hilir seperti kita Sulawesi Selatan ini kan daerah hilir. Daerah di sini tempat air terakhir berhenti sebelum ke laut. Maka ini daerah yang harus dilindungi, jangan lari ke kelapa sawit lagi. Termasuk daerah hulu juga banyak sebenarnya. Nah, oleh karena itu, progres kita untuk mempertahankan cadangan lahan dan prioritas peningkatan sawah mesti di backup dengan anggaran sarana prasarana yang dibutuhkan oleh petani. Saya pesan sekali lagi, jangan petani kita dibiarkan narik nyawa sesugangan lagi. Pemerintah insya Allah sudah mulai konsen. Nanti peta LP2B-nya juga kalau bisa dikirim juga ke DPRD Pak. Ini, jadi kami juga punya referensi. Oh ini luasan lahan kita. Jadi kita sudah tahu kebutuhan perluasan lahan setiap kelompok, kita sudah tahu nanti. Makasih. Oke baik, nah berarti ini yang bisa diambil kesimpulan ini bukan hanya dari mungkin dari DPRD provinsi saja atau bukan dari dinas pertanian saja yang harus perhatian ya Dang Jun ya pada sektor pertanian, tapi mungkin juga dari lain-lainnya, dari dinas lainnya atau dari pihak-pihak lainnya juga harus konsen seperti itu. Baik, nanti setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin dari bapak-bapak ini para kelompok tani ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung. Karena kebetulan di sini ada Dang Jun juga dari DPRD provinsi, ada dari Dinas Pertanian Kabupaten juga, ada dari Dinas TPHP provinsi juga. Nah, namun kita rehat dulu sejenak. Untuk Sana BTV jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, sahabat BTV kembali lagi tentunya masih di liputan khusus Grebek Sawah. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit. Kali ini kita akan membuka sesi pertanyaan nih. Bukan hanya pertanyaan, mungkin ada yang ingin disampaikan juga dari para bapak-bapak ini selaku kelompok tani. Nah, kita ke pertanyaan pertama dulu. Mungkin boleh Bapak silakan. Ya, baik Bu. Tapi boleh saya berdiri Bu? Berdiri boleh, silakan. Karena dulu. saya ini bukan kecil tapi imut-imut. Oh iya, sama kita Pak. Iya ya. Silakan Pak. Ya baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Azwar Effendi. Jadi kapasitas saya di sini sebagai petani Bu. Kemudian ketua kelompok tani di Kelurahan Rembo Kedua Agan Tiung. Nama kelompok tani saya. Kemudian saya juga ketua KTNA di Kecamatan Sulma Selatan. Baik, sebelum pertanyaan untuk Pak Junaidi sama Pak Kadis nanti, saya jelaskan dulu. Tadi di awal Pak Junaidi sudah menjelaskan masalah anggaran. Jadi nanti ada hubungan dengan anggaran, kemudian juga ada hubungan dengan
bantuan yang dari dinas kabupaten dan provinsi. Jadi baik, tadi Pak Juni sudah menjelaskan masalah anggaran. Jadi kami dari petani sebetulnya pertama kami mengucapkan terima kasih sudah dibantu masalah alat-alat pertanian seperti terpal, hand sprayer dan hand traktor. Ini untuk itu pertama kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah dibantu sebagai petani. Namun dalam hal ini nampaknya kalau berbicara lebih ataupun cukup, nampaknya memang belum cukup. Karena hand traktor juga saya kira yang bantuan besar-besaran dari dulu, kalau sekarang sudah lama sekali. Saya yakin semua hand traktor teman-teman kelompok tani yang lain sudah rusak, mungkin sudah dimakan usia. Kira-kira begitu. Tapi makanya kami mohon nantinya untuk ditambah anggaran yang di traktor begitu Pak. Kemudian yang kedua, di samping kita dibantu di Alsintan, karena jadi SDM-nya juga perlu kami Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi dari Pak Junaidi mengatakan perlu pelatihan. Saya dengar tadi ada Penas. Penas itu sebenarnya ajang para petani untuk menimba ilmu di Penas. Kami dari petani-petani ini mestinya diajak di ajang Penas itu Pak. Untuk itu ke depannya kami semua petani ini mohon diajak ke ajang Penas dan Peda. Kabarnya ada Peda juga kan Pak. Jadi ke depan tolong dianggarkan KTNA untuk diikutkan sekarang semua petani yang ada di Sumatera Selatan ini untuk diikutkan ke Penas ataupun ke Peda itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua lagi, yang pertama itu sudah, yang kedua sudah juga, dan ketiga juga kami nantinya kepada kelompok tani yang seperti disampaikan Pak Junaidi, yang kesulitan membuat proposal tadi, karena sudah ditunggu-tunggu katanya belum hadir juga. Nah, untuk kedepannya para teman-teman kelompok tani untuk dapat nanti datang kepada saya akan bantu bikin proposal. Kemanapun tujuannya nanti kita sampaikan ke Pak Junaidi, karena muaranya nanti ke Pak Junaidi. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang berlebihan yang saya sampaikan. Dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Boleh silakan untuk mic-nya ke tim saja. Ini bagaimana Pak Kadis, Deng Jun mau dijawab dulu apa langsung untuk pertanyaan selanjutnya? Lanjut pertanyaan selanjutnya dulu ya. Boleh? Silakan Bapak. Ya, izin pakai mic ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liswandi, kelompok tani Rimbo Damar. Di sini kami akan mengusulkan masalah ini Pak, pengairan. Jadi ke lahan kami itu air hampir tidak sampai lagi. Jadi anggota kami itu dia ngusul kalau air ini tidak sampai lagi dia tidak alih fungsi. Nah, itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Kelurahan Merdoi. Oke baik, terima kasih Bapak. Boleh. Nah untuk kita tampung dulu untuk pertanyaan terakhir, bisa langsung saja. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyan Ansori, kelompok tani Serunting Sakti yang bertempat tinggal di Rimbo Kedui. Jadi sebagai anggota kelompok tani, saya untuk menyampaikan kepada perwakilan kita, Pak Joni. Jadi usulan untuk kelompok kami ini satu perairan, betul satu. Dari dulu sampai sekarang ini masalah air. Jadi tahun 2009 alih fungsi memang banyak. Tercontoh bagi kami di belakang, karena air dari sampai ke belakang. Jadi tujuan kami sebagai kelompok ini untuk minta bantuan sama Bapak untuk memasang air irigasi. Rehab ya, karena dulu udah diajukan tapi belum direalisasi sampai sekarang maksudnya. Dan juga kepada Bapak, kami ini di sini ada berapa anggota kami ini yang dikendala sih di jalan reproduksi sebenarnya, jalan reproduksi pertanian.
Nah, dan dua yang ketiga. Yang ketiga nih dananya untuk yang imbauan kepada Bapak Kepala Dinas, walaupun siapapun Bu ya. Untuk yang pintu air maksudnya. Kami ini kan kendala juga pintu air juga sebenarnya. Di pintu air ini kan kita kan nggak merata airnya nih. Kadang ditutup, kadang tadi bingung. Jadi maksud kami sebagai anggota kelompok tadi ini untuk menyarankan kepada Bapak untuk pengecekan ataupun yang petugas yang penjaga pintu air untuk mengecek pintu-pintu yang tersumbat. Contoh ini kebanyakan sampah akhirnya kan meluap dan nyampe pada sini, dibuka besok tutup lagi. Jadi maksud kami untuk pintu airnya tolong dipertanggungjawabkan oleh petugas pintu airnya untuk dicek kembali, gitu aja. Baik, terima kasih Bapak. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan ya, juga ini terkait dengan bantuan tadi, juga terkait dengan pelatihan, irigasi atau perairan, hingga jalan produksi juga, sampai dengan terakhir tadi permasalahan pintu air ya Pak ya. Nah, ini mungkin yang menjawab boleh silakan dari Denjun dulu atau dari Pak Kadis, silakan izin Bapak. Oke, terima kasih. Dari bawah dulu, dari Pak Mulyana. Sorry, sengaja protes, lebih ada protes. Oke, Pak Mulyana. Jadi Pak Mulyana selaku ketua kelompok Mulia, ini PPA, petugas penjaga pintu air. Nanti kami akan koordinasi ke PU Pengairan. Soal petugasnya itu adalah tenaga kontrak dari PU Pengairan, ya, dari PU kita di bidang pengairan. Nanti boleh Bapak sampaikan data pintu air mano yang kurang terjaga bagus tuh. Kan ada 1, 2, 3 ya. Yang mano yang berkenaan dengan Bapak kasihkan data kami sampai langsung ke titik. Pak PU, tolong penjaga pintu air yang titik ini, Ajung Kerjo, bagi Lilu Ayah itu. Ini akan segera kami sampaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, masalah jalan produksi dan jalan usaha tani. Jalan produksi dan jalan usaha tani ini ada 2 program. Jadi program langsung APBD itu boleh jalan produksi dibangun oleh PU dan boleh dibangun oleh Dinas Pertanian. Ya, kami lelamo tidak dapat proposal usulan nih. Yang ada jalan usaha tani. Kalau jalan produksi itu rata-rata di daerah lahan yang potensi perkebunan. Bedakan Pak, kalau jalan produksi itu lebih dari 3 meter bentang lebar. Itu produksi. Kalau di bawah 3 meter atau 2 meter itu jalan usaha tani. Nah Bapak yang mana? 3 meter lebih, itu jalan produksi. Boleh ke PU, boleh nanti itu ke kita dan kita usulkan ke provinsi dan ke Dirjen PSP. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Aryan, mungkin boleh dari Dangjun ditambahkan untuk Ya, jawabannya. terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Soal irigasi tadi sudah dijawab Pak. Saya minta nanti PPL petugasnya ya, memang menjadi domain yang di kabupaten. Tetapi memang tidak salah kemudian Pak, usulannya dimasukkan juga ke provinsi. Nanti siapa tahu kami punya alokasi anggaran, kalau kabupaten pusat ternyata ada, seperti kemarin ternyata pusat tidak ada kan, kita akan backup dari provinsi. Maka usulannya ditembuskan semua nanti, yang ke kementerian lanjut Pak Kadis, tapi masukkan juga ke provinsi Pak. Nah, misalkan begitu pusat tidak jadi, udah dana provinsi yang kita perbaiki untuk rehab irigasi teknisnya, begitu. Nah, kemudian untuk jalan sentra produksi, jalan usaha tani, kami tahun ini mungkin hampir 6 atau 8 miliaran di provinsi nganggarkan jalan sentra produksi, tapi yang dibangun itu yang kelompok tani proposalnya sampai dengan kami. Amun ide sampai proposal ya ini dia bacaan nerapkan yo. Nah, itu termasuk untuk pengairan ya, rimbo kedui untuk pengairan tadi. Nanti faktornya dulu Pak, kalau memang faktor lebih, kalau seperti di Bukit Peninjauan kemarin kan lebih rendah sungainya daripada sawahnya, ini dan kepacak ngalir itu Pak, terpaksa ndak di dam yang di hulu baru dibuat irigasi teknis sampai ke hilir, dan itu harus melewati beberapa rumah perkampungan, jadi sangat tidak mungkinkan lagi sungai itu difungsikan untuk irigasi. Seperti di Bukit Peninjauan itu tidak bisa lagi Pak, memang ada air sungainya tapi ini dan pacak naik ke
sawah lagi. Tinggal memanfaatkan yang bisa teraliri setelah didam di ujungnya. Tapi kalau masih memungkinkan, apalagi sekarang sebentar lagi mungkin akan turun hujan, maka itu difungsikan, Pak. Yang kedua, kalau bisa usulkan pembuatan embung nanti di kelompoknya Bapak itu, embung air ya kan, untuk penampungan air ya. Nah itu mungkin bisa dilakukan nanti untuk penampung air. Jadi dibangun sendiri nanti Pak melalui APBD provinsi boleh. Pembuatan untuk embung di kelompoknya. Nah, pahit yang terakhir seperti kami sampaikan kemarin di Sarimulyo, Bukit Peninjauan 1 mereka gagal panen, Pak. Sawah tuh kini melekang loh lantak kemarau. Memang gagal panen, padahal baru tanam padi sekitar 1 bulan yang lalu, 2 bulan lalu. Kini padi itulah tidak pacak tumbuh lagi. Maka akan mengadopsi yang dilakukan oleh beberapa kelompok tani di Pulau Jawa, Pak. Sudah dibangun irigasi air tanah atau sumur bor. Dari situ nanti akan dibangunkan sumur bor untuk kelompok tani. Nah usulannya juga sama, basisnya dari kelompok tani, tapi nanti yang mengerjakan teknisnya itu Dinas PU atas kajian dan usulan dari Dinas Pertanian. Namanya irigasi air tanah, Pak. Karena irigasi sungai memang sudah tidak bisa dimanfaatkan, ya kita sedot dari tanah. Itu akan difungsikan ketika kemarau panjang seperti sekarang, Pak. Tapi kalau masih hujan lancar mungkin tidak harus difungsikan terus sumur bornya. Jadi ada opsi terakhir, pilihan terakhir itu dengan kita pembangunan sumur bor di kawasan persawahan kita nanti akan dicadangkan itu, Pak. Nah itu kan saya kata lagi, tugas saya ini nganggarkan, Pak, tapi tugas Bapak buat proposalnya. Nah, itu be. Insya Allah nanti usulan-usulan ini sudah kami catat. Ya, termasuk hand traktor tadi katanya ada beberapa kelompok yang sudah sekian tahun lalu. Nanti perlahan, Pak. Kalau dari kadang-kadang ada prioritas juga, kelompok itu dulu. Nah, kalau dengan kami silakan nanti Pak Ketua KTNA bersama PPL dikoordinir berapa. Tapi jangan lupa 1 hand traktor tuh kalau tidak salah, Pak, ini ya arealnya untuk 10 hektar. Jadi 10 hektar 1 unit hand traktor. Yang kedua harus ada pemerataan, minimal 1 kelompok 1 dulu, jangan numpuk di kelompok itu galau, kira-kira kan itu. Nanti silakan diusulkan kepada kami, tetap melalui dengan PPL-nya. Soal KTNA nanti teknisnya akan kami bahas di dinas nanti, soal anggaran ke depan. Pendidikan dan pelatihan, Pak, kalau memang dibutuhkan, nanti bisa saja pendidikan pelatihan itu dilakukan seperti acara hari ini. Tapi pendidikan tentang apa? Pelatihan tentang apa yang dibutuhkan oleh petani hari ini. Nah itu juga akan kita bikin nanti di daerah-daerah seperti ini. Kemungkinan ini Pak Iksan ya, apa mungkin nanti kita akan buat 1 pelatihan. Karena kemarin ada yang dari UPTD-nya siapa tuh, Ibu Rika tuh? Ibu Rika itu apa UPTD-nya? Perlindungan tanaman, OPT ya, dari organisasi organisme pengganggu tanaman. Mereka akan menggelar pelatihan, tapi kemarin ngusulnya mau minta di Bengkulu. Saya bilang kalau dari Bengkulu yang dari dusun-dusun kejauhan. Mungkin nanti pelatihan-pelatihan untuk pemberantasan hama, organisme pengganggu tanaman itu akan dilakukan di titik-titik kita per wilayah persawahan. Misalkan di Suluma Selatan 1 titik. Pelatihannya akan dibuat seperti itu sehingga masyarakat bisa lebih banyak ikut. Oke ya, itu saja Bapak Ibu sekalian. Manfaatkan saya, tugaskan saya. Setelah Bapak pilih, Bapak gaji saya ini, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Insya Allah saya siap melaksanakan tugas itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dang Jun, terima kasih juga ini tadi Bapak Aryan sudah membantu menjawab juga. Ini mungkin masih banyak sekali pertanyaan dari bapak-bapak sekalian, tapi karena kita keterbatasan waktu, ini sayang sekali kita sudah harus berakhir untuk kegiatan Gerbek Sawah kali ini. Dan semoga tadi seperti yang disampaikan ya, ini bagaimana kegiatan hari ini tujuannya tentunya untuk meningkatkan kualitas mutu tani juga, untuk kesejahteraan para petani juga seperti itu. Dan tentunya untuk Sana BI TV sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan kegiatan kita hari ini, dan juga ini saya mengucapkan terima kasih juga untuk Dang Jun. Terima kasih karena sudah ikut juga ini bersama saya dan tim juga untuk berkeliling di tengah kesibukannya. Terima kasih juga untuk Bapak Herminsyah, terima kasih banyak Bapak Kadis, terima kasih. Bapak Lurah juga terima kasih ya Bapak ya. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh Bapak-Bapak dari kelompok tani yang ada di wilayah Suluma Selatan juga. Dan Sana BI TV, saya Ricky Amelia beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.